DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda non-APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada hari Kamis 28 November 2024. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono juga mengagendakan penetapan program pembentukan Perda tahun 2025. 7 fraksi DPRD Kabupaten Madiun menyampaikan pandangan umum terkait 3 raperda yang diajukan Pemkab Madiun. 3 raperda itu yakni penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat toko dan swalayan, serta penyelenggaraan sumur resapan dan biofor. Dari pandangan umum 7 fraksi di DPRD Kabupaten Madiun, rata-rata meminta agar Pemkab Madiun mengembangkan keberadaan pasar rakyat di tengah makin menjamurnya toko modern dan swalayan. Pasalnya, bila tidak dikembangkan keberadaan pasar rakyat atau pasar tradisional akan mati kala bersaing dengan toko modern. Fraksi Golkar Hati Nurani Rakyat yang pandangan umumnya dibacakan Didik Rudianto menyetujui usulan raperda yang disampaikan pemerintah. Pasalnya perda itu dibutuhkan agar keberadaan toko modern yang makin menjamur tidak mengganggu eksistensi pasar rakyat di Kabupaten Madiun. Sementara itu, fraksi PKB dalam pandangan umumnya yang dibacakan Lina Nurjana menyatakan kehadiran perda itu diperlukan agar keberadaan pasar rakyat mampu bersaing dengan toko modern dan swalayan di Kabupaten Madiun. Tak hanya itu, fraksi PKB menyatakan keberadaan sumur resapan menjadi penting agar warga tidak kekurangan air bersih. Senada dengan fraksi PKB, fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya menyatakan kehadiran raperda baru akan dapat menjadikan pasar rakyat lebih hidup untuk menghadapi di tengah menjamurnya pasar modern di Kabupaten Madiun. Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya yang dibacakan Erik Priyo Santoso mengatakan perda ini dibutuhkan agar dapat mengatur jarak antara toko modern dan jam operasionalnya. Dengan demikian, keberadaan pasar rakyat atau tradisional tidak kalah bersaing dengan toko modern. Sementara itu, fraksi Nasdem dalam pandangan umumnya yang dibacakan Purwadi menyatakan keberadaan toko modern perlu ditata kembali agar pasar rakyat dapat bertahan dan berkembang. Pasalnya menjamurnya toko modern menjadi pasar rakyat sering menjadi korban. Pejabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto pembahasan 3 raperda untuk menjawab berbagai persoalan yang terjadi masyarakat. Pasalnya banyak aturan yang sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan dengan kondisi saat ini. 3 raperda ini kan terkait dengan pandangan bagian dari yang dipertanyakan terkait dengan kesiapan nanti di bulan Maret. Ini adalah dalam rangka untuk menyatukan sebuah pandangan persepsi terhadap eksekutif dan legislatif. Sehingga nanti pada memasuki tahap berikutnya terkait dengan hal tersebut, tentunya nanti sudah ada sebuah persepsi yang akan digunakan antara eksekutif dan legislatif dalam rangka untuk membahas raperda tersebut. Ya, insya Allah nanti akan adanya jawaban atas argumentasi yang akan disampaikan oleh eksekutif. Kita sudah ada sebuah semangat semuanya kan untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Jadi kayak seperti pasar modern itu ada sebuah regulasi yang tidak relevan lagi diterapkan di dalam rencana pembangunan toko modern maupun pasar modern. Kemudian biopori juga seperti itu. Jadi ada persoalan dari masyarakat menyalahkan bersama bahwa Madiun sekarang juga banyak ada tempat banjir, adanya kurangnya media resapan yang ada di kita. Nah, itulah harus kita kemudian dengan infrastruktur yang ada di infrastruktur komunikasi yang pasif tadi. Ini kan perlu kita atur, yang sama ini belum ada pengaturan yang sekarang ini tentunya pemerintah daerah lewat Kementerian Teknis belum ada pedoman dalam rangka untuk melakukan penataan, baik itu di menara jaringan-jaringan yang melengkapi menara itu. Ini perlu dilakukan penataan. M. Alwi, Trans TV mengabarkan.